Buat kalian yang ingin dapat income tambahan, menjadi konten kreator bisa saja opsi yang masuk akal. Kita cukup memanfaatkan waktu sampingan di luar pekerjaan utama kita, dan ditambah lagi menjadi konten kreator sebenarnya tidak perlu modal yang banyak. Saya pribadi pekerjaan utamanya adalah seorang dosen, tapi dengan menjadi konten kreator saya bisa mendapatkan 6 sumber income tambahan yang akan saya bagikan saat ini. Video ini akan terbagi menjadi 2 part. Part pertama saya akan menjelaskan 6 sumber income tambahan dari seorang konten kreator. Part kedua saya akan mengenalkan satu aplikasi untuk membantu otomasi dan administrasi saat menjadi konten kreator. Kita langsung saja masuk ke part pertama. 6 sumber income dari seorang konten kreator. Sebenarnya esensi dari konten kreator adalah bagaimana caranya kita membangun dan berinteraksi dengan audiens. Dan ketika audiens sudah ada, maka ada beberapa opsi untuk monetisasi yang bisa kita pilih. Tapi opini pribadi saya, untuk sukses menjadi konten kreator justru harus jangan memikirkan uangnya dahulu di awal-awal. Tapi gimana caranya kita berfokus ke value apa yang bisa kita bagikan langsung ke audiens. Nah, langsung saja kita mulai dari top 6 sumber income dari seorang konten kreator. Yang keenam ada komisi referral atau affiliate. Sebagai konten kreator kita bisa memasarkan produk dengan kode referral untuk mendapatkan komisi. Yang biasanya saya lakukan adalah saya akan buat video review jujur dan di akhir video saya akan sertakan kode referral. Yang kelima, undangan menjadi pembicara. Dengan menjadi konten kreator kita bisa menunjukkan bahwa kita punya expertise di bidang tertentu lewat konten kita sehingga bisa dilirik oleh brand atau institusi sebagai pembicara. Yang keempat, AdSense. Ini merupakan bayaran dari slot iklan di video yang kita posting, dan saat ini AdSense adanya hanya di YouTube. Rate AdSense bervariasi mulai dari Rp10 hingga Rp30 per views. Misalkan video panjang dengan 500.000 views, maka dengan rate Rp20 total AdSense-nya adalah 10 juta per video. Yang ketiga, jualan produk, buku, atau merchandise. Sebagai seorang konten kreator kita mempunyai kesempatan untuk menjual produk-produk sendiri yang terkait dengan merek pribadi atau konten kita. Yang kedua, jual membership atau kelas. Dengan membuka akses eksklusif atau kelas-kelas khusus, konten kreator bisa mendapatkan income tambahan tanpa harus keluar modal sebanyak jualan produk ataupun jualan merchandise. Yang pertama, brand deals atau endorsement. Kerjasama dengan merek atau perusahaan untuk endorse produk melalui konten biasanya merupakan sumber penghasilan utama seorang konten kreator. Nantinya konten kreator akan banyak berurusan dengan agensi atau KOL spesialis dari brand yang akan menanyakan berapa red card untuk berbagai macam jenis tipe konten, dan akan diberikan brief singkat mengenai apa yang nantinya akan kita promosikan. Nah, ketika seluruh sumber income-nya sudah aktif, akan muncul kerumitan baru khususnya bagi konten kreator yang banyak dapat dari jualan maupun dari endorsement. Konten kreator harus berurusan dengan pembeli, menjawab pertanyaan, nego kontrak, ataupun pekerjaan admin lainnya. Agar konten kreator tetap bisa produktif, kita akan lihat part kedua ya. Part kedua, aplikasi yang membantu konten kreator mengelola bisnisnya. Saya baru nemu satu platform ini, namanya Komo. Komo merupakan platform yang bisa membantu konten kreator untuk mengelola audiens, bahkan calon klien yang mau negosiasi atau tanya harga. Dengan Komo, para konten kreator akan terbantu karena kita bisa mengatur dan mengelola semua chat customer dalam satu platform yang terintegrasi. Saya akan bahas satu-satu kegunaan dari Komo untuk masing-masing 3 model bisnis, yaitu yang pertama jualan produk, yang kedua yang jual membership atau kelas, dan yang ketiga yang fokus brand deals atau endorsement. Langkah pertama, kita harus daftar dulu ya ke Komo untuk bisa mengakses dashboard. Silakan masuk ke websitenya dan bisa sign up terlebih dahulu, dan kalian juga bisa login kalau sudah mendaftar. Setelah proses registrasinya selesai, kita akan coba login saja ke platformnya, dan ini adalah tampilan dari dashboard Komo. Kemudian kita akan integrasikan Komo dengan platform lainnya ya. Di menu settings dan integration kita akan menghubungkan WhatsApp ke Komo ya. Di sini kita cek bagian messengers, cari WhatsApp Lite, kemudian klik install. Setelah itu lanjutkan saja prosedur integrasinya dan akhirnya terkoneksi ya. Nah, selain WhatsApp juga ada fitur-fitur lain yang bisa kita koneksikan mulai dari Instagram, Messengers, dan lain-lain. Setelah terkoneksi kita bisa masuk ke fitur chat ya. Inilah fitur yang sangat membantu kita. Kenapa? Karena ketika bisnis konten kreator kita semakin berkembang, akan semakin banyak pula chat yang harus kita layani. Menjawab chat, masuk, dan follow up menjadi sesuatu yang bisa saja merepotkan bagi kita konten kreator. Padahal pekerjaan utama kita adalah membangun audiens dengan konten-konten kita. Nah, coba saya contohkan pemakaian fitur-fitur chat ini dengan 3 bisnis konten kreator tadi ya. Yang pertama adalah yang fokus ke brand deals atau endorsement. Di sini kita akan sering berurusan dengan agensi ataupun KOL spesialis dari brand yang ingin menanyakan berapa red card kita ataupun availability kita. Coba kita cek kembali di fitur chat ini. Ini contohnya ada chat yang masuk dari agensi ya. Saya akan coba bacakan sebagai contoh. Hai Pak Dodi, perkenalkan nama saya bla 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 dan agensi bla bla bla. Saat ini sedang mencari KOL untuk campaign salah satu bank yang akan berjalan di bulan November 2023. Apakah boleh dibantu rate terkait SOE berikut ini ya, dan seterusnya dan seterusnya
dan seterusnya. Dan di sini kita bisa langsung menerima chat dari berbagai macam platformnya, jadi semuanya bisa terfokus menjadi satu platform sehingga kita bisa segera fast response. Dan hebatnya lagi ada fitur Sales Bot. Fitur ini bisa dibilang merupakan asisten virtual yang membantu dalam mengelola chat dari customer. Ada template yang bisa digunakan, jadi content creator bisa dengan mudah menjalankan bisnis secara otomatis tanpa harus merespon setiap chat yang masuk secara mengetik manual. Contohnya aja ada di chat ini ya, saya sudah pakai template yang saya save yaitu /RedDBI, di mana template ini berisikan jawaban atas pertanyaan dari agensi yang ingin meminta red card. Mudah banget kan, tinggal diketik /RedDBI, maka akan langsung muncul dan tinggal kita send saja template dari chatnya. Terkadang kita sudah memberikan red card kita, tapi seringkali respon balik dari agensi maupun KOL spesialis dari brand cukup lama, sehingga perlu kita buatkan semacam to-do list ataupun reminder. Nah, di Komo ada fitur di mana kita bisa buatkan follow up untuk chat-chat kita. Nantinya ini akan terkoneksi juga dengan fitur kalender ya, dan dengan bantuan Salesbot kita juga bisa memfollow up calon klien kita yang sudah tidak merespon kita selama beberapa hari. Kita tinggal pilih template yang ada, kemudian pilih follow up when a client stops responding you after 3 days. Kita tinggal edit chatnya dan selanjutnya klik save and continue. Klik done dan proses follow up akan otomatis dilaksanakan. Follow up secara otomatis ini sangat membantu sekali ya, khususnya kalau banyak chat-chat yang menumpuk. Kalau hanya pakai WhatsApp, dan sebagai manusia sangat wajar bagi kita untuk lupa. Oke, next, yang kedua yang fokus jualan produk termasuk buku ataupun merchandise. Di sini fitur chatnya khusus Salesbot akan bisa membantu kita mengatur pesan otomatis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagi yang jual membership atau kelas. Fitur chat dan Salesbot ini dapat membantu kita untuk memberikan announcement untuk event ataupun kelas-kelas selanjutnya, memposting rules dan peraturan membership secara otomatis, serta juga menjawab pertanyaan-pertanyaan template yang sering sekali ditanyakan. Nah, berikutnya ada juga fitur leads atau pipeline. Di sini kita tinggal klik saja leads, jadi semua pesan-pesan yang masuk itu orang-orangnya, namanya, nomornya itu bisa otomatis tersimpan di sini ya. Di sini pipeline saya buat menjadi 5 tahapannya. Tahap pertama merupakan incoming leads, tahap kedua adalah nego, tahap ketiga adalah deal, tahap keempat SPK, dan tahap kelima adalah payment. Semuanya awalnya masuk ke incoming leads. Biasanya di sini adalah agensi-agensi yang ingin mencari kita dan kita sudah respon sebelumnya dengan chat ataupun dengan Salesbot. Mungkin saat itu sudah kita berikan red card ke mereka dan ternyata setelah penawaran dibuat dan si agensi atau brand tertarik dengan red card kita, maka kita bisa pindahkan kontak kita ke tahapan yang lain yaitu ke nego. Ini sangat membantu sekali ya, jadi kita bisa kategorikan percakapan kita dalam beberapa tahapan. Mulai dari yang awalnya bertanya, kemudian dapat balasan, kemudian nego, bahkan deal, dan juga sampai tahapan pembuatan SPK dan pembayaran. Oke, jadi kesimpulannya Komo sangat cocok sekali bagi konten kreator yang ingin punya bisnis yang perlu berurusan dan banyak klien atau customer yang mau beli produk dari berbagai macam platform seperti WhatsApp, Instagram, dan email. Tampilannya sederhana dan mudah dimengerti, serta Komo dapat membantu meningkatkan workflow dari bisnis kita sehingga kita bisa fokus ke tugas utama kita yaitu membuat konten yang berkualitas. Buat kalian yang ingin nyobain pakai aplikasi Komo, bisa cek linknya di deskripsi video ini. Kalian bisa nyoba Komo secara gratis selama 14 hari dengan demo produk berbahasa Indonesia. Dapatkan diskon 15% dengan Komo Promo 15 dengan menghubungi customer support di website Komo. Klik link dalam deskripsi untuk mendaftar uji coba gratis. Terakhir, bagi kalian yang ingin menjadi content creator masih belum terlambat ya untuk memulai. Saat ini sudah ada banyak platform yang bisa kita pakai dan mulai aja dahulu tanpa harus invest gear yang mahal-mahal. Saran saya kalau mau invest pun investlah ke audio dan juga bisa beli alat pencahayaan yang sederhana karena mungkin kalian seperti saya baru bisa rekaman pada saat malam hari. Dan jangan khawatir kalau sudah berkembang bisnisnya, kita juga bisa pakai alat bantu yang sudah saya sharingkan yaitu pakai Komo untuk bisa meningkatkan workflow dari bisnis kita. Oke, sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Bye.